Roy Suryo bakal diperiksa soal dugaan ujaran kebencian kasus yang dilaporkan GP Ansor. Roy Suryo, bersiaplah Anda menghadapi gerakan pemuda Ansor. Ini tidak main-main. Yang Anda hadapi ini adalah lembaga besar, gerakan pemuda Ansor. Ini sangat disayangkan Pak Roy Suryo. Di mana kepintaran Anda itu? Di mana kecerdasan Anda itu? Gunakanlah untuk memberi pencerahan. Gunakanlah untuk memberi penjelasan yang murni dan jelas kepada masyarakat. Bukan Anda malah pasang badan untuk semakin mengompori masyarakat yang sedang tergiring dalam kesalahpahaman ini. Saya kira itu Pak Roy Suryo. Yang menyamakan suara speaker dengan gonggongan anjing itu justru bukan Menteri Agama yang ngomong, tapi ada salah satu politisi partai ngomong seperti itu. Yang Gus Yakut sendiri, Gus Yakut Menteri Agama itu tidak ada kata-kata yang menyamakan. Kelakuan Roy Suryo ini bisa disamakan dengan kasus Buniani yang memotong video pernyataan Ahok dan membuat caption yang tendensius. Roy Suryo, saya tidak habis pikir memang ada persoalan apa Roy Suryo dengan Gus Yakut. Seolah-olah sangat bernafsu ingin memenjarakan Gus Yakut. Nampak sekali hasratnya ingin menyudutkan dan menyalahkan Gus Yakut, ingin membawanya ke persoalan polisi. Polda Metro Jaya menyebut bakal memanggil pakar telematika Roy Suryo sebagai terlapor di kasus dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan ujaran kebencian. Di mana pemeriksaan itu merupakan tahapan dalam proses penanganan kasus. Kalau ada laporan seperti itu, tahap seperti itu, periksa terlapor, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan. Namun Zulpan belum bisa merinci perihal waktu pemeriksaan terhadap Roy Suryo, sebab perkembangan penanganan kasus itu masih tahap mempelajari berkas pelaporan. Sementara pelaporan ada, penyidik nanti akan mendalami. Gerakan Pemuda atau GP Ansor resmi melaporkan Roy Suryo atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan ujaran kebencian ke Polda Metro Jaya. Pelaporan itu terkait dengan cuitan Roy Suryo yang menyertakan video pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Quwamas. Kami sudah melaporkan dengan beberapa pasal-pasal baik Undang-Undang ITE, KUHP maupun pasal tindak keonaran. Laporannya sudah diterima, kata Kepala Divisi Advokasi Litigasi dan Non-Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat GP Ansor Dendi Zuhairil Finza. Selain itu, video yang diunggah Roy Suryo dianggap tak secara penuh. Video itu dinilai dapat menyebabkan keonaran. Pertama, ada soal konten video yang dalam tweet dia Roy Suryo itu video aslinya dari media televisi yang dipotong hanya sepenggal saja. Itu dugaan kuat membuat orang saling ribut, saling bermusuhan antar video dan kelompok. Adapun laporan GP Ansor itu terregister di Polda Metro Jaya tanggal 25 Februari 2022. Dalam laporan itu, Roy Suryo diduga melanggar pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Polda Metro Jaya akan memanggil mantan politikus Partai Demokrat Roy Suryo terkait laporan GP Ansor atas dugaan pencemaran nama baik. Sebelum memanggil terlapor Roy Suryo, polisi akan terlebih dahulu memanggil pihak terlapor dari GP Ansor untuk meminta keterangan terlebih dulu. Dia belum bisa memastikan kapan pemanggilan terhadap GP Ansor dan Roy Suryo akan dilaksanakan penyidik. Kita lihat nanti penyidik sedang mendalami. Saya belum tahu juga karena memang belum ada pemeriksaan. Bagaimana diketahui, Roy Suryo dilaporkan GP Ansor ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan KUHP terkait cuitannya mengenai Menteri Agama Yakut Khalil Quwamas. Roy Suryo juga mengunggah screenshot surat laporan ke Polda Metro Jaya tersebut dilaporkan oleh perwakilan GP Ansor atas nama Dendi Zuhairil Finza. Dari unggahan surat laporan itu, Dendi Zuhairil Finza melaporkan Roy Suryo pada Jumat 25 Februari 2022 pukul 17.25 di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dasar laporan itu yakni pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau ujaran kebencian melalui media elektronik dan atau mentransmisikan data elektronik milik orang lain tanpa izin dan atau menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran masyarakat. Dendi mengadukan Roy Suryo ke polisi karena diduga memotong video Gus Yakut mengenai penjelasan tentang volume toa masjid. Akibat pemotongan video yang diunggah di Twitter itu, Dendi mengklaim adanya kegaduhan di masyarakat. Pelaporan dirinya atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Agama Yakut Khalil Quwamas ke Polda Metro Jaya yang dilakukan oleh GP Ansor. Menanggapi laporan itu, Roy Suryo mengaku siap untuk menghadapinya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pimpinan Pusat GP Ansor ke Polda Metro Jaya berkaitan dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Agama Yakut Khalil Quwamas.
Laporan itu sudah terregister di Polda Metro Jaya tanggal 25 Februari. Menanggapi hal itu, Roy Suryo mengaku siap untuk menghadapi apa yang sedang dihadapinya. GP Ansor melaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan KUHP terkait dengan cuitannya soal Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qomas. Roy Suryo dan kuasa hukumnya memberikan tanggapan. Insya Allah kita hadapi bersama, bismillahirrahmanirrahim, katanya. Roy juga mengaku tahu sosok yang melaporkannya ke polisi adalah GP Ansor dan Dendi Sohairil Vinsa. Dia tahu keduanya diterima di Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, kuasa hukum Roy Suryo, Pitra Romadhoni juga menanggapi pelaporan atas kliennya. Dia menilai laporan GP Ansor atas Roy Suryo prematur dan tidak punya legal standing. Terkait laporan polisi yang dilakukan GP Ansor terhadap Roy Suryo, Kongres Pemuda Indonesia menilai pelaporan itu sangat prematur. Adapun barang bukti yang diduga diajukan GP Ansor dalam membuat laporan polisi adalah tweet Roy Suryo di Twitter, kata Pitra. Pitra mengatakan, GP Ansor tidak memiliki legal standing untuk melaporkan Roy Suryo. Menurutnya, laporan itu harusnya disampaikan langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Tak hanya itu, Pitra juga menilai Roy Suryo tak membenci golongan apapun dengan justru menempuh jalur hukum. Selain itu, kata dia, terkait video yang dipersoalkan juga sudah beredar di berbagai media sosial dan juga elektronik. Tuduhan mentransmisikan data elektronik milik orang lain tanpa izin juga tidak tepat dituduhkan kepada Roy Suryo, dikarenakan data elektronik berupa video yang dipersoalkan pelapor sebelum Roy melaporkan peristiwa itu juga sudah beredar di berbagai media sosial elektronik. Jadi sangat tidak beralasan disebut tanpa izin karena sudah menjadi konsumsi publik. Pitra juga menyebut cuitan Roy Suryo yang diduga akan dijadikan barang bukti oleh GP Ansor juga hanya bersifat mempertanyakan. Dengan demikian, kata dia, tuduhan menyebarkan berita bohong juga tidak terkandung dalam cuitan itu. Tuduhan berita bohong terhadap Roy Suryo juga tidak benar, dikarenakan Roy Suryo itu melakukan tindakan hukum secara konstitusional dan menjunjung asas praduga dengan mempertanyakan berita yang tengah viral di masyarakat terkait video yang dipersoalkan oleh pelapor, di mana hal itu telah dikonselingkan kepada aparat penegak hukum. Bahwa juga tweet RS tanggal 23 Februari yang diduga dijadikan bukti pelapor adalah sifatnya mempertanyakan terkait maraknya pemberitaan mengenai. Kemudian dia juga menekankan, Roy Suryo tidak pernah menyebutkan nama siapapun yang merasa dirinya dirugikan. Bahwa juga Roy Suryo tidak pernah menyebut nama siapapun yang merasa dirinya dirugikan, serta kami melihat dengan adanya laporan terhadap Roy Suryo, hal itu akan memperkeruh suasana yang dapat menimbulkan ketersinggungan. Demikian ucapnya. Selain itu, pihaknya juga mengadukan Roy Suryo ke polisi karena diduga memotong video Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas mengenai penjelasan tentang volume toa masjid. Akibat pemotongan video yang diunggah Twitter tersebut, Dendi mengklaim adanya kegaduhan di masyarakat. Konten video di tweet video itu dia yang asli di televisi, yang dia potong hanya sepenggal aja. Itu kan dugaan kuat membuat orang saling ribut, bermusuhan antara individu dan juga kelompoknya. Demikian katanya.